Lawang mati saja masih bisa sholat, masih bisa ikut sholat jenazah, ya kan? Mati saja itu sudah meninggal dunia itu loh, iso bangkit dari kuburan. Ada cerita lagi itu, ya. Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu kan dimakamkan di Zambal. Itu ada orang yang dimakamkan sebelahnya itu karena disiksa oleh malaikat. Suaranya geledak-gleduk itu mengganggu. Ya, katanya seperti itu, mengganggu. Akhirnya bangkit dari kubur terus mengusir malaikat mungkar nakir. Cerita apa? Al-Hikayah Ats-Tsalitsah wa Sab'una ba'dal Arba'imiyah. Hikayat atau cerita yang ketiga dan 70 alias 73 ba'dal Arba'imiyah setelah 473. Anis Syekh Syarif Sahibil Maqam Al-Munif Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Alwi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Ahmad Al-Khatib ba'da wafatihi radhiyallahu anhu murtafa'an fil hawa. Jadi setelah Ahmad Al-Khatib ya meninggal dunia, itu dilihat ya oleh Syarif Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Alawi, itu naik ke atas fil hawa fi kubatin khadra, berada di kubah hijau, wa fiha nurun yattaribu wa ila jambihi rajulun faqultu lahu man hadza alladhi bi jambika faqala ammi. Jadi sudah mati itu bisa terbang ke sana kemari sampai di atas kubah hijau. Jadi kayak Superman. Jadi kalau saya pernah membahas tokoh-tokoh Ba'alawi itu seperti Ultraman, Batman, Superman, Spiderman, ya itu nggak salah, memang ada kitabnya. Ya ini tidak hanya yang Mi'raj 70 kali saja tidak, tapi juga ada terbang-terbangan juga. Padahal sudah mati itu loh, sudah meninggal dunia. Walaupun sudah meninggal dunia, Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihul Muqaddam itu bisa turut serta menyalati orang yang mati di antara keturunan Ba'alawi. Walaupun sudah mati itu bisa mengikuti sholat jenazah bersama dengan jamaah. Walaupun sudah mati. Dan bahkan doktrin-doktrin sebelum tokoh itu mati, ya, itu juga bisa mensyafaati orang yang menziarahi. Orang yang menziarahi itu bisa mensyafaati orang yang diziarahi yang mati. Tapi sebelum mati itu sudah bisa ngomong kayak gitu itu. Seakan-akan bisa menjamin, bisa menolong seseorang ya dengan syafaatnya. Nah ini kalau diterapkan sekarang ya berbahaya. Dan ini juga sering saya dengar keluar dari lisan kawan-kawan dari dzurriyyahnya Alwi bin Ubaidillah, para habib-habib itu. Ya karena memang ada dasarnya. Padahal kebenaran dasar referensinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Pokoknya ono kitabe kan gitu. Lah kita ini jangan terkecoh. Tapi kitab sopo sing nyarang itu kan perlu. Ya. Kita pelajari biografinya, seperti apa, dari siapa, rujukannya dari mana. Tidak bisa serta-merta langsung kita telan mentah tanpa telaah gitu. Ya ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Ini jelas saya persingkat saja karena memang isinya jenengan semua secara global bisa mengetahuinya. Ya penuh dengan khurafah, bukan karomah. Walaupun diakui oleh para pengagumnya kitab Al-Jauhar ini dengan atas nama karomah min auliyaillah, tetapi banyak yang tidak cocoknya,
Ya ada sih, ada yang cocok, ada. Ya saya akui tidak semuanya. 502 hikayah itu khurafah semua tidak. Ada yang cocok dengan standar karomah yang syariah. Ada. Tapi mayoritas tidak berstandar syariah. Oleh sebab itu perlu diketahui oleh semuanya, jika ada tulisan yang menyebutkan nama Al-Jauharus Syaffaf itu jangan serta-merta mempercayainya, karena isinya kitabnya jenengan tidak pernah punya itu. Akan mudah untuk diklaim-klaim sepihak saja. Wah, kitabnya asli. Sama dengan ketika jenengan tidak memiliki kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya. Terus saya menyampaikan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Edikin Ars ada kaul-kaul seperti ini. Ya, jenengan kan nggak bisa membantahnya karena nggak memiliki kitabnya. Sama seperti Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya. Ketika kita melempar wacana nasabah Alawi yang ada, ya beliau berdua nggak bisa membantahnya karena nggak memiliki kitabnya. Oleh sebab itu wajiblah ya bagi para kiai ulama untuk memiliki kitab Al-Jauharus Syaffaf ini dan mempelajarinya. Sudah sering saya sampaikan isinya nih. Tadi tidak saya baca semua. Tadi sudah saya baca. Kita akan fokus ke komentar panjenengan dengan membahasnya lebih panjang dan tetap nanti juga akan mengambil rujukan ke kitab Al-Jauharus Syaffaf ini secara global. Biar kita semua paham ya bahwa Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu wafatnya yang benar itu 855 Hijriah, bukan 724 Hijriah seperti yang diklaim oleh adik saya Habib Rumail Abbas. Kalau Habib Rumail Abbas itu kan mem-PHP para Habib Alawi yang pernah mengatakan memang ada sebagian ulama yang mencatat bahwa Abdurrahman Al-Khatib pengarang Al-Jauharus Syaffaf itu wafat tahun 724. Berarti sebelum wafatnya Al-Janadi pun sudah ada kitab nasab yang mencatat kebenaran Ubaidillah, keberadaan Ubaidillah itu. Padahal ini hanya sekedar PHP, memberi harapan palsu. Kenapa kok tidak benar wafatnya pengarang kitab Al-Jauharus Syaffaf ini 724 Hijriah? Karena Al-Khatib sendiri itu juga pernah mengarang kitab yang berbeda, yakni yang berjudul Al-Barohin Al-Musyrikoh. Di situ menerangkan tentang manakib atau sejarah biografinya Habib Abdullah Al-Idrus yang lahir pada tahun 811 Hijriah. Kan nggak mungkin orang yang sudah meninggal dunia 724 kok nulis kitab yang berisi biografi, ya, catatan pribadi dari orang yang lahirnya 811 Hijriah. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Tetapi jika itu diterapkan kepada golongan Ba'alawi, ya mungkin saja. Lawang mati saja masih bisa sholat, masih bisa ikut sholat jenazah, ya kan? Mati saja itu sudah meninggal dunia itu loh, iso bangkit dari kuburan. Ada cerita lagi itu, ya. Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu kan dimakamkan di Zambal. Itu ada orang yang dimakamkan sebelahnya itu karena disiksa oleh malaikat. Suaranya geledak-gleduk itu mengganggu. Ya, katanya seperti itu, mengganggu. Akhirnya bangkit dari kubur terus mengusir malaikat mungkar nakir. Cerita apa? Ya kayak gitu, cerita-ceritanya itu seperti itu. Ngarangnya itu pinter. Lah bagi orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, basirohnya yo, anak-anak santri-santrinya yo mudah diperdoyo, berbahaya itu, bodoh permanen. Akan menjadi generasi yang tumpul intelektual akal sehatnya dan tidak bisa bersaing dalam kancah kehidupannya. Kasihan mereka sebenarnya karena mengikuti cerita halu, ya, khurafat yang dibungkus atas nama karomat. Jadi Habib
Abdullah Al-Idris itu lahirnya tahun 811 Hijriah. Kok bisa ya Al-Khatib yang wafatnya 724 katanya bisa menceritakan orang yang lahir setelahnya? Nggak bisa, nggak ilmiah, nggak masuk akal. Sama seperti apa yang dicatat oleh Habib Salim bin Jindan yang sudah pernah kami bongkar habis-habisan tentang kesimpang siuran ya tahun kelahiran. Wis mati 74 tahun itu bisa meriwayatkan hadis ini. Bisa berinteraksi mengijazai sanad hadis itu bagaimana? ya sama seperti itu. Sudah mati kok bisa melahirkan anak. Sama seperti silsilahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu. Ya ini, jadi yang benar itu Al-Jawharus Syafaf fi Manaqib Sa'datil Ashraf, pengarangnya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu wafatnya 855 Hijriah. Lebih wafat duluan daripada pengarang kitab Al-Burqah. Hampir bersamaan setelah ini ada Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra dalam Fathur Rahimir Rahmannya. Ini yang pertama kali menyebutkan letak makamnya Imam Ahmad Al-Abah yang ada di Husaisah itu. Tapi tetap tidak memastikan karena wakilah Mata Bikoroh Jasyib di dalam kitab ini menerangkan itu. Imam Ahmad Al-Abah itu katanya wakilah meninggal di Koroh Jasyib atau Jusyib, bukan di Husaisah. Berarti makamnya bukan di Husaisah, ya di Koroh Jasyib. Kalau Koroh Jasyib itu kita teliti, itu letaknya jauh sekali dari Husaisah. Nggak mungkin, dulu nggak ada kereta, nggak ada pesawat, nggak ada drone canggih, nggak ada. Kan nggak mungkin dibawa seperti ambulan dari Koroh Jasyib ke Husaisah, kan nggak mungkin. Berarti kemungkinan makamnya ada dua. Baru setelah pengarang Al-Jawharus Syafaf ini wafat, kena ke Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra. Jelas, tetapi jelasnya malah justru mementahkan. 889 Hijriah itu mementahkan. Walam yu'raf al-ana maudi'u qabrihi. Sampai sekarang, ambillah wafatnya Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra 889 sampai 889 Hijriah, makamnya tokoh yang wafat tahun 345 Hijriah itu masih belum ditemukan. Berarti 540 tahunan belum bisa ditemukan. Kenapa kok saya sering mengatakan bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Abah yang ada di Husaisah Syai'un Hadramaut Yaman itu palsu? Karena memang jangka waktu setelah meninggalnya atau wafatnya Imam Ahmad Al-Abah sampai ditemukannya murni ya, yang menetapkan itu justru malah Bamakromah dalam kitab Wiladatun Nahar 947 Hijriah wafatnya. Berarti 602 tahun baru ditetapkan. Itu pun berdasarkan Al-Jauhar, berdasarkan pula Fathur Rahimir Rahman. 602 tahun, 6 abad lebih sebuah makam baru ditemukan. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan kemungkinan ilham, korinah-korinah, mukasyafah-mukasyafah.